3 orang cucu sama Inang. Apa harapanmu? Saya takut pada Tuhan. Saya kesian menengok cucuku ini karena anakku ini sudah nasib kula kayak gini. Anakku ini dapat suami. Saya takut akan Tuhan. Saya tampung anak cucuku ini di mukaku. Saya perjuangkan aku berbotot. Cemana pikiranku biar bisa sekolah ini cucuku yang 3 ini. Nggak bisa aku mengadu sama siapa. Ya ini rezeki kasih Tuhan. Aku jumpa pada Bapak. Memperhatikan orang raya yang miskin. Saya sudah capek berpikir. Kadang-kadang saya berpikir saya nggak terbilang lagi anak-anak saya bisa saya sekolahkan. Saya nggak sekolah memang dulu, tapi kupikiri jangan kayak aku ini anakku, kupala-palakan gini aku banting tulang, tidak ada minta dapat bantuan karena aku orang bodoh, nggak pandai, tapi berusaha aku meminta pada Tuhan itu sehat aku dikasih, bisa sekolah anakku ku bikin sampai tamat SMA. Rupanya aku terima nasibku ini nikah deh sama orang yang sudah bapak saya nggak tahu. Jadi kalau ingat-ingat semua saya naik darah tinggiku pusing geram sendiri aku. Jangan. Tapi bisa ku ulur Pak, bisa ku ulur cucuku inilah aku apain. Tapi kadang aku naik emosi dengan cucuku ini bagaimana dia sekolah, dia cemana dia selatan. Seringlah mamanya, kau aku bertanggung jawab sama kalian di sekolah. Aku bikin kau nggak bisa kau bikin anak kau sekolah. Nggak malu kau, aku bilang kayak gitu sama anakku ini. Tapi cemana lah dia merantau selama ini 1 tahun dia merantau di Malaysia. Bodoh dia di Malaysia daripada dia mati di sana. Uruslah Pak Hutar kakakku itu, baliklah dia ke sini. Jadi itulah Pak putusannya. Tolonglah Bapak Presiden, pemerintah, saya minta tolong Pak, sekolahkan cucuku ini Pak, nggak punya rumah. Berbotok-botoknya kami Pak, tolong ya Pak ya. Atau tamat SMA pun cucu ini jangan biar bisa dia makan. Jalannya kayak mana lah aku bilang lagi hari depannya. Walaupun aku masih hidup saya tanggung jawab, tapi aku sudah berumur, aku 68. Semanalah tenaga aku lagi. Itu yang kupikir Pak Presiden. Bapak Jokowi tolonglah Bapak Jokowi. Nggak bisa aku mengadu sama siapa-siapa Pak Jokowi. Bersih hati kecilku ini, kesedihanku. Sakit kali hidup ini. Nggak pernah aku minta tolong sama siapa. Berusaha saya cari makan dari sekolah anakku ini. Rupanya ini kalau dia rupanya kena tipu Pak Jokowi. Minta tolonglah Pak Jokowi, tolonglah Pak. Tolong ya Pak ya. Semoga Bapak sehat, panjang umur, biar bisa diperhatikan rakyatnya ya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik Inang, baik. Semoga nanti pemerintah daerah, barangkali wali kota Medan sebenarnya respon dengan seperti ini ya. Ini pasti dipermudah oleh Bapak Wali Kota Medan ya. Ini lagi adikku ini Pak, tolonglah ini nih Pak. Ini kenapa ini? Coba begini, kasih Inang. Orang susahnya kami, ada ditinggalkan orang tua. Duduk. Ini siapa Inang? Ini lurahnya ini dia apa? Skip. Hah? Nggak bisa cakap dia. Oh nggak bisa ngomong. Nggak bisa cakap, stroke dia. Stroke. Di mana tinggal? Di Sikit, di Kang Surau. Suaminya mana? Udah mati. Udah meninggal. Ini kakak tersendiri. Iya. Siapa namanya ini Nang? Lasma Uli. Burung? Berhobi ngangkit pungat kesepitan nama. Oh gitu ya. Anaknya di penjara 2. Anaknya di penjara 2. Alani ima satu. Alani anaknya di 2 ima. Pada Abu Nabu dari Tukat. Jadi ada kakak Inang ini. Ada. Kakak di mana? Di Sikit. Kip. Jalan Kuali. Jalan Kuali. Nah. Jadi nggak pernah dapat perhatian dari pemerintah. Ada BPJS Inang enggak? Ada BPJS-nya? Nggak tahu aku.
Ada BPJS nggak ada? Iya. Iya. Oh, ada. Iya. Kartu keluarganya ada ya? Ada. Iya. Udah. Nanti apa kau? Udah, biar. Nah, Marka apa suaminya, Bang? Arwan nggak, udah mati. Udah meninggal. Memang meninggal. Iya. 3 anaknya. Penjara. Oh Pak, saya kanan ditabrak kereta ngerti. Sampai sekarang nggak dapat yang menabrak. Mati leto, Meninggal. meninggal. Jadi ada jantunan dari pemerintah, dari jasa raja. Ada dapat juga. 3 lah, 2 le penjara Bang Adi. Satu lagi, 1 lagi cewek sekolah mah kelas tulis SMP. di mana sekolah? Mak Agung apa? Di sekitar Siapa yang sekolah kan? sekolah itu Agungnya itu tahu. Dari Takum. Nah, Nah, iya itu. iya. Ini. Iya. Iya. Do burunya nakin lama parkir. Parkir. Iya, sana. Parkir dah seorang ini belajar seorang dapat bantuan dari Parkir di mana? parkir di KFC. Di KFC jalan dia ya. Udah umur berapa dia? Kelas tulis SMP nah. 3 SMP. Siapa yang bawa dia parkir? Dari mah ada nasi roh mengalean dari lema. 5 kali juna lah. Oke, siap, besok kita jembatani kepada pemerintah Kalau ya. bapak minta tolong bapak masih sekolah pokok cuma ngulu aku. Pokok udah mati aku nggak tahu lagi aku terjemana. Cuma ini baru ini lah. Kalau aku mau udah seteru aku, tapi udahlah lapangkan dadaku ini. Nggak bisa aku bilang lagi entah apa. Duduk. Seharusnya ini menjadi perhatian dan atensi daripada pemerintah. Kalau kita berbicara, terus kita lakukan edukasi dan advokasi supaya masyarakat ini diperhatikan oleh pemerintah. Tapi sayangnya ketika saya berbicara ke atas nama kemanusiaan, sering kami dibully, ya. Tapi ini faktanya. Mudah-mudahan besok hari atau lusa saya akan tampil Nang membela ya, Nang ya. Iya. Iya, Nang ya. Oke, Nang ya. Oke, bisa diambil kakaknya sebentar ya. Fotokopi kakaknya saja. Oke, terima kasih. Selamat sore para penonton di Sahabat Orang Miskin. Sore ini kami berbincang-bincang dengan keluarga rentan dengan kemiskinan dan hidup di bawah garis kemiskinan ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Sri Ama. Hah? Sri Ama. Sri Ama. Berapa usianya? 34. 34. Berapa orang anaknya? 3. 3. Gua bilang 3. 3. Yes. Ini laki-laki semua atau kemana? 1 perempuan, laki-laki 2. Laki-laki 2. Jadi masih sekolah? Putus sekolah. Pak. Putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Ya karena nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Ayahnya anak ini mana? Kurang tahu. Katanya di penjara. Katanya di penjara. Penjara mana? Ini lapas. Ini Tanjung Posta ini. Tanjung Gusta ini. Jadi nggak pernah komunikasi dengan kamu gitu? Time aku baru balik dari Malaysia sekali aja. Pernah kamu kerja ke Malaysia rupanya? Pernah Pak. Ini udah setahun lah. Tahun balik dari Malaysia. Jadi anak-anak ini nggak bisa dibiayai gitu. Bukan nggak bisa dibiayai sih, karena belum ada kerjaan yang pasti. nggak bisa lah dibayar udah nggak ada kerjaku. Nggak ada pekerjaan ya. Nah, Jadi ayahnya ini di penjara gitu tiga-tiga ya. Jadi satu lagi mana anaknya? Kerja, bantu tulangnya. Udah berapa umurnya, usianya? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun putus sekolah, ini juga putus sekolah, putus Enggak, sekolah. yang itu enggak 13 tahun, hanya baru 1 tahun orang putus sekolah. Umurnya saya tanya berapa Yang tahun? nomor 1 13 tahun, Ah, yang nomor 2 ini 10 tahun, ah. ini 8 tahun. Jadi 3 orang putus sekolah. Ya, Kamu penduduk di mana terdaftar? di Medan ini. Di Medan mana? Medan Sekip. Sekip kan Siagol. si aku. Kamu terdaftar di KKC Yagul. Yes,
Jadi ketiga anak ini udah masuk kakak. Belum. Kenapa nggak dimasukkan ke kakak? Kendalanya dulu ya, sebelum aku sama suami. Dulu kan aku istri kedua. Kalau istri kedua katanya mengurus kakak. Kalau dari pemerintahan ya, dibilang suruh minta surat pindah. Surat pindah itu mesti ada pakai kakak dari istri pertama. Nah, pokoknya kakak yang dari istri pertama nggak ada dia tahu gitu dari suami. Terus dia bilang ya udah, nanti kalau kamu udah bawa kakak dari istri pertama, nanti kamu itu taruh dari pihak kelurahan taruh surat pernyataan bahwasanya sama istri pertama nggak ada. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain aku kalau misalnya dia cakap macam itu, karena orang Keplingnya kan kenal sama suamiku. Jadi dia bilang ya udahlah, pokoknya dipersulit kayak gitu aja. Oh, dipersulit. Kayak gitu aja. Dipersulit oleh pihak pemerintah. Bukan dari pihak pemerintah. Pihak mana? Namanya dia ngikuti prosedur kerja kan. Iya. Maksud saya gini, Keplingnya sama. tidak ada kendala memasukkan ketiga anak ini jadi tanggunganmu gitu. Iya, yang bikin kendalanya itu surat pindahnya nggak ada, susah diambil. Tidak perlu surat pindah. Anak ini ketiga ini kan anakmu, betul nggak? Iya, tapi suamiku sama istri yang pertama udah terdaftar di kakak. Nggak perlu itu kamu ambil surat pindahnya. Harus ada putusan pengadilan, putusan ini. Ketiga anak ini harus kamu tolong gitu. Ada nggak suratnya kamu? Ada. Hah? Ada. Ada. Oke, surat lahir anak ini dari bidan ada nggak? Surat lahir nggak ada. Ini lagi pengurusan aku kemarin. Gimana diurus? Oh, sama sekolah itu dulu ada. Ada surat lagi sama surat lahir. Hah? Surat lahir anak-anak itu. Ini ada nggak rapornya? Ada rapor. Ada. Pastikan ada. Paling besar ada nggak? Ini ada nggak? Tanggung kita Tadi masuk semua ada. ke Pak. Hah? Baru masuk kalau dia bilang masuk Pak. Udah masuk sekolah, Iya, tapi belum ada rapor ya. belum. Narang loh dia. Yang ini nggak ada rapor. Nggak ada. Jadi surat lahir dari bidan. Sama bapaknya. Oke, begini Nang. Saya akan jembatani kepada pemerintah itu yang pertama ya. Besok atau lusa atau Senin ya. Nah, Senin saya jembatani supaya 3 anak itu masuk kakak. Gitu Nang ya. Hari Senin saya jembatani Nang ya. Oke. Jadi jangan sampai anak itu putus sekolah gitu ya. Saya lihat di sini kartu keluargamu di apa? Di Kota Medan ya. Di Medan Barat. Kan begitu. Kecamatan Kelurahan Seyagul ya. Kan kasihan anak ini putus sekolah gini. Kalau memang tidak sanggup kamu menyekolahkan, serahkan kepada pemerintah Nang. Ada tangan negara mengurus ini Nang ya. Ini tidak boleh dibiarkan anak ini tidak sekolah gitu. Ada tangan negara yang bisa menyekolahkan ini melalui panti sosial pemerintah yang siap dibiayai. Contoh ini Nang, contoh ya. Jangan lagi seperti kita nggak ada sekolah gitu. Ini pasti diintervensi sekolah. Yang penting ada persetujuan kalian gitu ya. Pahami Nang? di mana itu dia? Ada, nanti saya panggil pemerintah, kita urus kepada pemerintah ya. Ya, ini tanggung jawab pemerintah. Makanya berkali-kali saya bilang kepada masyarakat, kepada Inang juga barangkali saya sudah pernah bertemu. Makanya di mana kita tinggal, uruskan surat keterangan domisilinya, uruskan surat pindahnya gitu. Biar sekalian. Iya, jangan melulu kita menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu benar. Mungkin melalui oknum-oknum salah pengertian. Seharusnya ini bisa sekolah. Seharusnya ini terdaftar sebagai warga prasejahtera. Ada tangan negara melalui pendidikan, melalui kelurahan juga. Ya, camat, wali kota Medan. Wali kota Medan sedang giat-giatnya mengurus orang seperti ini. Tapi mana mungkin wali kota Medan datang ke sini, Nang? Mana mungkin Bapak Wali Kota Medan Bobi Nasution datang menjumpai kalian, sudah menyalahi prosedur. Makanya di situ kita berdomisili, di situ urus surat pindahnya, ya Nang ya. Ya Nang. Oke Nang ya, enggak, gini aja duluan. Kita masukkan dulu nih ke kakak hari Senin ya. Ya. Hari Senin ke kakak ya. Oke Nang. Enggak, kakak tersendiri orang itu. Yang penting masih ada di kakak Inang dia ya. Cuma lengkapi fotokopi surat nikah dari gereja atau apa muslim ya, Kristen ya.
Yang kedua, bawa nanti surat lahir. Kalau nggak ada surat lahir, fotokopi rapor ya. Ya, biar saya langsung jumpakan lagi ke dinas ya. Oke nang, oke, Angga ada, Tanggina, Iya kamu lah. ya. Udah baik sakitnya. Udah. Makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Tapi udah sehat ya. Ada BPJS-mu? Gak ada. Kayak mana BPJS ada, apa aja nggak ada. Iya, kamu kan terdaftar ke keluarga mama, di kakak mama. Ngawur sudah keluar dangarok keluar dangarok. Kakak mana lagi? Nah, Gak ada. Gak ada. nggak ada ya. Oke lah ya Neng. Oke, itu bisa dijembatani ya. Yang 3 anak ini jangan sampai dia putus sekolah ya. Oke. Ini udah kasih tuh orang bapak peran. Tuh itu si pasar ribu mah. Naburu, aduh hon, pabua sama nang roto deh sudah yang nonahai. Oma rezeki kasih Tuhan itu bisa jumpa kan? Pangaribuan 33 ya. Pangaribuan. Oke, jeda dulu.